wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardhu subuh, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an, kalau membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika awal membaca ayat Quran, maka kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam mazhab Syafi'i, setiap Al-Fatihah di awal rakaat pakai a'udzubillah, dibaca sir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Salat zuhur 4 kali, salat asar 4 kali, salat maghrib 3 kali, salat isya 4 kali, salat subuh 2 kali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, membaca a'udzubillahnya sekali saja pada rakaat yang pertama. Habis baca iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sir, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi membaca a'udzubillah di dalam salat tak sepakat beberapa mazhab. Sedangkan di luar salat, maka ketika di awal, maka saya di awal membaca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita perlu membaca a'udzubillah? Supaya jangan sampai masuk setan ke dalam pikiran kita. Ayatnya betul tapi tafsirnya salah, diselewengkan setan. Kalau ada orang minum khamar, di dalam hatinya dia sadar dia salah, cuman mungkin dia merasa umurnya masih panjang, mungkin nantilah bertaubat. Kalau ada orang berzina, mohon maaf, begitu juga, dia sadar salah. Tapi orang yang diselewengkan pikirannya ketika membaca ayat Quran, lalu menafsirkannya dengan tafsiran yang sesat. Semua agama benar, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayatnya betul, tapi tafsirnya menyimpang, menyeleweng. Innalladzina amanu, orang yang beriman, walladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, wassabiin, orang yang menyembah bintang-bintang, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan merasakan rasa takut dan tak akan sedih. Maksudnya masuk surga. Orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, penyembah bintang-bintang, beriman kepada Allah dan hari akhirat, masuk surga. Mana bisa begitu? Yang masuk surga hanya orang beriman, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan yang tiga ini, lalu kenapa di sini disebutkan? Maksudnya sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tidak dilihat agamanya, tapi yang dilihat adalah
dia berbuat baik, diberi balasan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, sebaik apapun orang, kalau dia tidak mengikut Nabi Muhammad, tidak diterima. Innad dina indallahil Islam, agama di sisi Allah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi supaya pikiran kita itu betul, jangan sampai salah tafsir, maka membaca Al-Quran sebelumnya minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baru membaca basmalah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan marilah kita mengucapkan bismillah, yang sebetulnya marilah kita mengucapkan basmalah. Namanya basmalah, bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah ikhtilaf ulama. Menurut mazhab Syafi'i dibaca jahar. Masjid kita imamnya ikut mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tapi kalau kita pergi umrah, kita sholat di Masjid Nabawi, bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kalau kita pergi ke Maroko, Aljazair, Tunisia, Mauritania, 4 negara di ujung, tak baca bismillah sama sekali, langsung Alhamdulillahi rabbil alamin, karena ikhtilaf tentang basmalah. Bismillah yang sepakat ulama, tak ada ikhtilaf. Bismillah yang ada tentang kisah surat untuk Bilqis dari Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu sepakat ulama, tidak ada ikhtilaf. Bismillah yang ada di awal Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Hambali, dia ayat 1, nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7. Tapi menurut mazhab Maliki, ayat pertamanya Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah yang ada di dalam surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis, sepakat semua ulama, dia ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang ada di pangkal Al-Fatihah ikhtilaf. Mazhab Maliki mengatakan bukan masuk surat Al-Fatihah, dia hanya pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallah, habis Al-Ikhlas Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Pemisah antara satu surat dengan surat, bismillah di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Falaq, di bawah Al-Falaq An-Nas. Dari Al-Falaq ke An-Nas ada pemisah. Pemisahnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan ayat.
Maka tidak ditulis di situ Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, tidak, karena dia fungsinya sebagai pemisah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, imam tetap membaca bismillah dengan jahar walaupun pemisah. Contohnya imam kita tadi membaca bismillah jahar ketika habis Al-Fatihah membaca Ad-Duha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Kenapa dibaca jahar bismillahnya? Padahal itu bukan angka 1. Karena walaupun dia pemisah dibaca jahar menurut mazhab Syafi'i. Penting kita mengkaji supaya kalau ada orang membuat sesuatu kita tahu. Sholat kita di Masjid At-Taqwa, Masjid At-Taqwa punya Muhammadiyah. Muhammadiyah imamnya dia baca bismillah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, kenapa dia baca sir? Karena Muhammadiyah organisasi yang memakai majlis tarjih. Dalam majlis tarjih kadang-kadang mentarjihkan mazhab Hanafi, kadang-kadang mentarjihkan mazhab Maliki, kadang-kadang mentarjihkan mazhab Syafi'i. Tarjih artinya menguatkan. Dalam masalah basmalah mereka mentarjihkan mazhab Hanafi. Dalam masalah kunut subuh mentarjihkan mazhab Hambali. Dalam masalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan wudu mentarjihkan mazhab Maliki. Tapi dalam masalah nikah wali mesti ada, tetap mentarjihkan mazhab Syafi'i. Dan keempat-empatnya ini mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat-empatnya adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak mungkin kita mengatakan Imam Hanafi sesat, tak mungkin kita mengatakan Imam Hambali sesat, tak mungkin mengatakan Imam Maliki sesat, karena keempat-empatnya adalah imam-imam dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi walaupun keempat-empatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, datanglah saya ke Duri, diminta oleh imam, diminta oleh masyarakat, Ustadz majulah menjadi imam. Saya maju ke depan, Allahu Akbar. Saya pakai mazhab Maliki karena saya kuliah di Maroko. Guru-guru saya selama 2 tahun 100% Maliki, tak ada mazhab Hanafi, tak ada mazhab Syafi'i. Lalu saat maju ke depan saya pakai mazhab Maliki. Tak pakai bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Mereka pakai qiraat Warsh. Kita di Indonesia pakai qiraat Hafs, ma-nya panjang, Maliki yaumiddin. Qiraat Warsh pendek, Maliki yaumiddin. Secara fikih tak salah. Salah Ustaz Somad? Dia tak salah. Dia di Maroko belajar mazhab Maliki, dan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas. Tapi secara adab tidak betul, karena masyarakat di sekitar musola kita rupanya bermazhab Syafi'i. Tiba-tiba saya datang membawa mazhab yang berbeda dengan masyarakat. Tak boleh menimbulkan fitnah bagi orang awam, sehingga selesai sholat jamaah mulai berbisik, kenapa beda imamnya? Karena tidak semua orang alim, tak semua orang tahu, tak semua orang mengaji tentang mazhab. Itulah makanya kalau kita berkumpul, yang paling layak menjadi imam adalah imam ratib. Imam ratib artinya imam tetap yang sudah diangkat oleh sultan. Sultan Iskandar Muda mengangkat mufti.
Mufti adalah orang yang mengeluarkan fatwa dalam masalah halal haram. Tidak boleh orang sembarangan mengeluarkan fatwa. Yang mengeluarkan fatwa hanya mufti. Mufti Aceh yang paling terkenal namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Nama tafsirnya Tarjuman Al-Mustafid. Dia ambil dari tafsir Al-Baydawi. Kalau tak ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, mufti Aceh, maka orang Melayu tak ada yang paham Al-Quran. Sampai akhirnya dia menuliskan terjemah ke dalam bahasa Melayu, barulah diikuti oleh yang lain, diterjemahkan mereka. Di antara mufti namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri menulis kitab fikih, fikih toharah, fikih salat, fikih zakat. Nama kitabnya As-Siratul Mustaqim, pakai bahasa Melayu. Datanglah mufti pula dari kerajaan Banjar, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mensyarah, menjelaskan kitab mufti Aceh pakai bahasa Melayu juga. Orang Aceh menulis kitab pakai bahasa Melayu, orang Banjar menulis kitab pakai bahasa Melayu. Berjumpa orang Aceh dari Sumatera dengan orang Banjar dari Kalimantan. Orang Aceh tak paham bahasa Banjar, orang Banjar tak paham bahasa Aceh. Kedua-duanya menemukan titik menulis pakai bahasa Melayu. Itulah mengapa ketika Indonesia merdeka, Presiden Soekarno walaupun dia orang Jawa, tak dipakainya bahasa nasional bahasa Jawa, tapi dipakainya bahasa yang dari dulu menyatukan orang seluruh pesisir dari Papua hingga ke Semenanjung Malaya. Yang menyatukan itu adalah bahasa Melayu. Diambil dari bahasa Melayu Riau, dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, barulah membaca ayat. Ayat yang dipilih oleh imam kita subuh ini adalah Ad-Duha. Wa di pangkalnya adalah sumpah. Kita kalau mau bersumpah menggunakan huruf wa atau huruf ba atau huruf ta. Makanya ketika bersumpah hakim meminta, apakah Anda jujur dalam perkataan Anda di pengadilan ini? Iya. Maka diminta bersumpah, wallahi tallahi billah. Bahasa Indonesianya demi Allah. Maka setelah bersumpah biasanya kita mau mengucapkan sesuatu yang benar. Datang kamu besok pagi, insya Allah. Betul kamu datang besok pagi? Betul, insya Allah saya datang. Tapi kalau sudah 3 kali ditanya, betul-betul kamu datang besok datang, maka dia bersumpah, wallahi demi Allah saya datang, insya Allah. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan sesuatu yang amat sangat penting, diawalinya dengan sumpah. Bedanya kalau kita bersumpah menyebut Allah, sedangkan Allah bersumpah menyebut makhluknya yang besar. Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah demi bintang-bintang, wan najmi idza hawa. Allah bersumpah demi bumi, wal ardi. Allah bersumpah demi makhluk-makhluk yang besar. Tapi dalam surat Ad-Duha Allah bersumpah demi waktu, wad-duha. Dalam Al-Quran Allah bersumpah 6 kali demi waktu. Yang pertama waktu fajar, ketika masuk fajar shadiq. Fajar terbagi 2, satu namanya fajar shadiq, satu namanya fajar kadhib. Ketika masuk fajar Allah bersumpah, wal fajr walayalin ashr. Habis itu, habis masuk waktu fajar, masuk waktu subuh, was-subhi idza tanaffas. Habis masuk waktu subuh, masuk waktu duha, wad-duha. Habis itu masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla.
habis itu masuk waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr, habis itu masuk waktu malam, waktu malam 2 kali, wal laili idza yaghsha, wal laili idza saja, 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Apa maknanya? Menunjukkan nikmat yang paling besar, sampai-sampai Allah bersumpah 6 kali, itu adalah waktu. Maka jangan sia-siakan waktu. Dan orang yang paling waktunya bermanfaat adalah orang Islam. Yang menyatakan begitu bukan orang Islam. Kalau orang Islam mengatakan waktu kamilah yang paling banyak berisi, itu apologi, membela agamanya sendiri. Waktu yang paling banyak bermanfaat orang Islam, karena orang yang paling awal bangun orang Islam, dia wajib bangun ketika fajar shadiq. Fajar kazib belum, fajar shadiq. Dulu orang sebelum ada jam, dia bangun keluar rumah menengok sudah ada fajar shadiq atau belum. Sekarang tidak lagi, karena sudah ada jam yang disusun oleh lembaga Badan Hisab dan Ru'yah yang ada di Kementerian Agama. Itulah yang mengeluarkan waktu jam sholat selama setahun. Kita tinggal ikut saja, maka kita pakai itu hari ini. Lalu kemudian waktu yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali nanti ditanya pada hari kiamat adalah salatu, salat. Yang pertama kali ditanya salat. Nanti habis tausiah baru lagi. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatu. Yang pertama kali dihisab, ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah waktu. Kenapa yang pertama ditanya Allah itu waktu? Karena nikmat yang pertama diberinya waktu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk cairan, summa yakunu alaqatan misla dzalik. Hilangkan eko mik, 40 hari dalam bentuk darah, summa yakunu mudghatan misla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging, 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 40, 120 hari, 4 bulan. 4 bulan umur kandungan, yursalul malaku, dikirimkan malaikat. Malaikat membawa ruh, jadi ruh sudah siap. Ruh kita dengan ruh emak kita sama tuanya di alam arwah. Bedanya dia duluan dikirimkan, sedangkan ruh kita menunggu. Lalu kemudian ruh kita dikirimkan pula masuk. Akhirnya berjumpa ruh dengan jasad. Itulah pertama kali kita mendapatkan waktu. Biasanya orang menghitung, mengukur waktu itu ketika dia lahir ke dunia. Waktu dihitung bukan waktu lahir di dunia. Waktu dihitung ketika roh berjumpa dengan jasad. Di saat roh berjumpa dengan jasad, ekonya bukan suaranya dikecilkan. Eko itu untuk penyanyi dangdut. Karena menggema dia apa ke telinga kita dibuat. Empat 40 hari dalam bentuk cairan, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari umur kandungan, berjumpalah ruh dengan jasad. Itulah pertama kali kita dapat waktu. Dapat harta nanti setelah lahir ke dunia, dapat harta warisan, bertanam kebun sawit, bertanam getah karet, baru dapat harta, berdagang, berniaga, merantau. Dapat istri nanti setelah akil balik, menikah, dapat anak. Nikmat yang pertama yang kita dapat nikmat waktu.
Kita menyebutnya umur. Makanya nanti waktu kita mati pun itu dulu yang pertama ditanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatu. Tapi dalam hadis Ustadz yang pertama kali ditanya sholat. Itu ibadah. Nikmat pertama yang ditanya ibadah sholat, zakat, puasa nanti. Tapi masalah nikmat yang diberikan Allah adalah la tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umurnya kemana saja dihabiskan. Jadi semua umur kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara merubah supaya umur kita ini bernilai ibadah? Maka dalam Islam diajarkan menyebut nama Allah. Kalau sudah disebut nama Allah, yang bukan ibadah berubah menjadi ibadah. Makan itu bukan ibadah. Binatang pun maaf cakap makan. Orang kafir pun makan. Tapi makan kita menjadi ibadah. Disebut nama Allah. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Masuk ke toilet WC. WC itu tempat najis, kotor. Semua orang masuk ke toilet buang hajat. Buang air besar, buang air kecil. Tapi bagi umat Islam dia menjadi ibadah. Kenapa masuk ke toilet menjadi ibadah? Karena menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Maka semua waktu kita ini kita isi dengan ibadah. Makanya orang yang bertarekat tidak pernah waktunya kosong daripada menyebut nama Allah. Tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah zikirnya tak putus Allah Allah. Namanya zikir Ismuz Zat di dalam qalbu. Tidak disuarakan di mulut, tidak bergerak bibir, tidak bergerak lidah. Hanya di dalam saja. Allah 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 Allah. Supaya apa? Supaya semua waktu ini bernilai ibadah. Itulah yang dilakukan orang ketika bersuluk. Mursyid tarekat Naqsyabandiyah di Aceh, Abu Mudi Mesra. Ada pantai timur, ada pantai barat. Pulau Sumatera, pantai timur, pantai barat. Pantai barat Abu Tumin, Abu Mudi, Abu Kutakrung. Pantai timur ini keluarga besar dari Syekh Mudawali yang membawa tarekat Naqsyabandiyah ke Aceh. Syekh Mudawali bersuluk mengambil tarekat Naqsyabandiyah kepada Syekh sekarang pondok pesantren Darussalam Batu Besurat dipimpin oleh Syekh Alaidin. Syekh Alaidin punya ayah namanya Syekh Buya Aidarus. Syekh Buya Aidarus belajar ke Syekh Mudawali di pesantren Darussalam. Dari Syekh Mudawali belajar ke, sekarang sudah berubah menjadi PLTA Kota 13 Kota Panjang. PLTA sudah menjadi pembangkit tenaga listrik. Dipindahkan kampung itu di Kabun, Rokan Hulu. Dulu masuknya Kampar. Namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari turun kepada Syekh Mudawali, dari Syekh Mudawali kepada Syekh Aidarus, dari Syekh Aidarus kepada Syekh Alaidin At-Tari. Syekh Mudawali punya beberapa anak. Anaknya doktor pertama usul fikih dari Al-Azhar Kairo. Itulah dia Profesor Dr. Syekh Muhibbuddin Wali. Ulama-ulama besar. Mereka lah yang mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah ini. Naqsyabandiyah melantunkan zikir tak putus.
Ada orang bersuluk 10 hari, ada bersuluk 40 hari. Orang yang ikut tak masalah. Yang masalah ini ketika dia tidak ikut, hanya mendengar dari orang. Kau kemarin bersuluk? Iya. Apalah kerja kalian selama bersuluk? Hanya berzikir saja, Allah Allah. Ada membaca Quran? Tak ada. Oh, kalau begitu orang bersuluk tarekat tak baca Quran. Akhirnya diambilnya kesimpulan bahwa orang yang bertarekat tidak baca Quran. Padahal orang bertarekat membaca Quran. Hanya saja saat bersuluk itu dia bukan fokusnya baca Quran. Saat bersuluk menanamkan, menancapkan, melekatkan, mengikatkan supaya kalbu itu tak putus berzikir Allah 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 Allah, supaya apapun kerja dia macam memasukkan aplikasi ke dalam laptop. Ada namanya aplikasi antivirus, dimasukkan ke dalam laptop supaya laptop ini kemanapun dibawa diserang virus tak kena. Begitu juga lah set upkan aplikasi zikir Allah Allah ke dalam kalbu selama 10 hari. Tapi ada yang paling panjang di bulan Ramadan 40 hari. Kenapa makannya dibuat nasi putih tak bercampur daging dan lain-lain? Supaya lebih fokus berzikir. Yang sebetulnya dia tak makan apa-apa, puasa terus. Karena kalau makanannya ada ayam, ada daging, mengandung libido seksual, tidak fokus. Ini bukan seumur hidup, bukan seumur hidup menjadi vegetarian. Maksudnya supaya untuk hanya fokus berzikir. Jadi kalau kita tidak paham, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau bicara pada sesuatu yang engkau tak tahu. Kenapa mereka tujuannya supaya berzikir terus? Supaya waktu ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita nanti akan ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua kamu akan ditanya, dan di antara yang ditanya itu adalah nikmat waktu. Maka Allah bersumpah demi nikmat waktu, wadduha. Setelah Allah bersumpah demi waktu siang, wadduha, Allah bersumpah pula demi waktu malam, wallaili idza saja. Berpasang-pasangan, ada waktu siang wadduha, ada waktu malam wallaili idza saja. Siang 12 jam, malam 12 jam. Siang tambah malam 12 tambah 12 24 jam. Selama 24 jam ekonya tak hilang, suaranya dikecilkannya. Balikkan macam yang tadi lagi. Siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. 12 tambah 12 24 jam. 24 jam ini dibagi 3. 8 jam bekerja. Kalau PNS masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 8 jam tidur. Kata dokter, orang yang sehat tidur 8 jam. Kami balik dari Bukit Kerikil tadi malam sampai ke Duri jam 1. Jam 2, jam 3, jam 4 bangun. Baru 3 jam saya tidur. 3 jam tidur tuh berguyang berdiri. Jadi orang berpikir begini, orang berpikir, Ustadz Somad jarang-jarang datang, kita manfaatkan waktunya. Subuh kita isi, duha kita isi. Tak dipikirkannya Ustadz ini kapan tidurnya. Jadi orang selalu berpikir kita manfaatkan waktu Ustadz ini. Itulah perlunya kita berpikir ganda. Berpikir ganda itu artinya melihat dari banyak sisi. Tengok seksi ini, tengok sisi. Memang betul, waktunya mesti manfaat kita pakai. Tapi dia juga manusia. Dia bukan laptop, dia bukan komputer. Perlu berpikir menengok dari banyak sisi. Waktu siang wadduha.
waktu malam, wal laili idza saja. Begitu Allah memasangkan dalam surat Wad-Duha itu berpasangan. Allah selalu menyebutkan ada siang, ada malam. Siang Wad-Duha, malam wal laili idza saja. Disatukan siang dan malam ini 12 jam, 12 jadi 24. 24 sekarang dibagi orang jadi 3. 8 jam tidur, 8 jam kerja. Yang 8 jam ini tak tahu pergi kemana. Warung kopi, internet, ngobrol, cerita. Tapi kalau orang bertarekat, tarekat Naqsabandiyah, oh di Aceh Ustaz bukan cuma Naqsabandiyah ya, lebih tua daripada Naqsabandiyah, tarekat Sattariyah. Abu Kutakrung Sattariyah. Tarekat Sattariyah ini dari mana? Dari Madinah. Di Madinah ada ulama besar namanya Imam Ahmad Al-Qushashi. Imam Ahmad Al-Qushashi menurunkan kepada muridnya, nama muridnya Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Singkil Aceh. Balik dia ke Aceh, diajarkannya ke murid-muridnya. Datanglah orang dari Jawa Barat, dari Jawa Barat datang ke Aceh mengambil tarekat Sattariyah, namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Datang satu lagi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya baru pulang dari Makassar. Dari Pekanbaru ke Jakarta sejam setengah, dari Jakarta ke Makassar hampir 2 jam. Setengah hari baru sampai naik pesawat. Zaman dulu orang Makassar datang ke Aceh. Syekh Yusuf Al-Makassari, makamnya di Afrika Selatan, dibuang oleh Belanda, mengambil tarekat Sattariyah kepada Syekh Abdul Rauf Singkil, mufti Aceh. Lalu kemudian datang seorang laki-laki namanya Pono, menjumpai Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili makan sirih. Orang biasanya kalau mau meminang membawa tepak sirih. Di dalam tepak sirih ini ada sirih, ada kapur, ada pinang muda, ada gambir. Syekh Abdul Rauf Singkil makan sirih. Satu riwayat menyebut cincin, yang satu riwayat menyebut tepak sirih. Saya pakai riwayat Hawas Abdullah dari Pontianak, katanya tepak sirih. Jatuh tepak sirihnya ke dalam WC. WC zaman dulu tuh septic tank, tanah yang digali, tempat kotoran semua santri-santri. Semua merasa jijik. Datang Pono nih, masuk dia ke dalam septic tank tuh, mengambil tepak sirih gurunya tadi, dicucinya bersih, dibawanya balik. Wahai Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ini tepak sirih engkau. Apa kata Syekh Abdul Rauf? Di antara semua muridku, maka kaulah yang mewarisi ilmuku. Nanti kalau kau bercakap seperti aku. Sampai sekarang orang yang paling ramai se-Sumatera ini berkumpul di kubur si Pono, murid si Abdul Rauf tadi. Nama acaranya Basapa, Syekh Burhanuddin Ula'an Pariaman, murid dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili, tarekat Sattariyah. Baik tarekat Sattariyah maupun tarekat Naqsabandiyah ibarat naik sampan. Kebetulan sampannya nama nakhodanya Syekh Abdullah Sattari, maka nama sampannya dibilang orang, sampan apa tuh? Sampan Sattariyah. Kebetulan sampan ini nama nakhodanya Bahauddin Naqsabandi. Jadi ditunjuk orang, apa nama sampan tuh? Namanya sampan Naqsabandiyah. Sampannya sama, nakhodanya beda, lautnya sama. Lautnya sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pulau yang mau dituju pun sama. Pulaunya pulau apa? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang mau dilembutkan hati, berzikir la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Maka tak pernah orang Aceh berkelahi hanya gara-gara beda tarekat. Belum pernah. Yang Sattariyah mengamalkan Sattariyah, yang Naqsyabandiyah mengamalkan Naqsyabandiyah, karena mereka sama-sama tenggelam dalam laut ma'rifatullah. Allah, 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 supaya siangnya ibadah, malamnya ibadah. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring, tegak, duduk, berbaring, tetap menyebut Allah, 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 walaupun tak berbunyi. Walaupun di pasar berjual ikan, menghitung, tetap Allah, Allah. Walaupun di kantor mengetik, dalamnya tetap Allah. Apa manfaatnya? Kalau dia pedagang, bertarekat dia, maka dia tak akan curang timbangan. Karena dalam, tak mungkin di dalam Allah, 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 Allah curang timbangan, tak mungkin. Kalau dia pegawai, kerja dia di kantor camat, kerja dia di kantor bupati, tak akan mungkin dia markup proyek, karena di dalam berzikir Allah, 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 Allah. Kalau dia jadi polisi, dia jadi tentara, perang dia menghadapi KKB, pemberontak di Papua, tak akan mungkin dia takut mati. Tinggal anak bini pergi, dia tak akan takut mati. Kenapa tak takut mati? Karena di dalam tuh Allah, 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 Allah. Orang tarekat sudah ditalqin sebelum mati, mutu qabla an tamutu. Waktu bersuluk tu mandi, mandi taubat, macam mandi jenazah, dipakaikan kain kafan, dibisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah, mati sebelum mati. Maka kalau ada orang mengatakan bersuluk sebaiknya setelah tua-tua, enggak, bagus bersuluk muda supaya tak takut mati. Sehingga kalau sudah dia bersuluk, dia menganggap hidup ini hanya sebagai titipan dari Allah. Setelah itu kalau mati, dia akan siap. Orang selalu menganggap orang kalau sudah bersuluk tidak mementingkan dunia, hanya berzikir saja. Kalaulah orang bertarekat hanya berzikir saja, tak mementingkan dunia, hanya dalam kelambu menutup berzikir Allah, Allah, tak akan mungkin Belanda mengusir Syekh Yusuf. Syekh Yusuf, murid Syekh Abdurrauf Singkil, dibuang Belanda ke Ceylon karena melawan Belanda bersama Kesultanan Cirebon, maka dibuang ke Ceylon. Sampai di Ceylon dia berdakwah. Ceylon itu sekarang Sri Lanka. Dibuang dari Indonesia ke Sri Lanka, sampai di Sri Lanka dia tak putus asa. Kenapa tak putus asa? Karena di dalam qalbu Allah, 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 Allah. Bagi dia dimanapun dia berada, dia selalu bersama dengan Allah. Akhirnya di Ceylon dia berdakwah, orang Ceylon masuk Islam. Tak puas hati dibuang lagi ke Afrika Selatan. Nama kotanya Cape Town. Sampai di sana dia pun tetap juga berdakwah, dan ada satu kampung namanya Kampung Melayu. Pada saat Presiden Soeharto datang, dibangunlah Masjid Syekh Yusuf Makassar. Sampai hari ini masih tetap tegak berdiri. Presiden Nelson Mandela memberikan penghargaan sebagai pahlawan. Menobatkanlah Syekh Yusuf Makassar sebagai salah satu pahlawan di Afrika Selatan. Artinya apa? Seandainya dia hanya duduk berzikir di dalam kelambu, tak mungkin Belanda mengusir dia. Dia menggalang kekuatan. Kekuatan ada pada mursyid-mursyid tarekat. Seandainya orang itu hanya berzikir di rumah, Belanda tenang saja. Jangan pusing menghadapi orang tarekat. Mereka tak akan berjuang mengangkat senjata memerdekakan Indonesia. Mereka berzikir. Semua yang berjuang melawan ini adalah ulama-ulama yang berzikir. Dari Sumatera Barat, Imam Bonjol, Harimau Nan Salapan. Dari Aceh, Teku Umar. Teku Umar orang yang berzikir. Kata Teku Umar, kalau aku mati malam ini, aku mati syahid.
Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi di Maulabu. Ucapan dia terakhir. Dikuburkan. Kuburnya itu pun juga ditakuti oleh Belanda. Dianggap mereka dia tak mati, karena murid-muridnya bergelora semangatnya. 6 bulan sesudah dikubur, digali mereka tuh kuburnya, ditemukan mereka. Jenazahnya dibawa oleh murid-muridnya, karena mereka mau mengambil kepalanya, mau ditunjukkan mereka, inilah kepala Teku Umar, sudah kami potong. Murid-muridnya menjaga kubur gurunya, dibawa. 6 bulan di kubur ini, dibawa kubur yang kedua. Kubur yang sekarang itu kubur yang ketiga, 3 kali pindah. 6 bulan pindah ke kubur kedua, pindah kubur ketiga. 6 bulan kok tak busuk Pak Ustadz dalam tanah. Janji Allah, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati fi sabilillah itu mati. Dia tak mati, bal ahya, dia hidup, tak busuk jenazahnya. Saya tak percayalah Pak Ustadz ada orang jenazahnya tak busuk. Ketika penggalian PLTA Kota Panjang, pemerintah mengumumkan daerah ini akan dikosongkan. Masyarakat yang punya rumah kelapa sawit akan dialihkan, ditransmigrasikan, pindah tempat. Dikasih tapak rumah, ganti rugi, dikasih kebun sawit. Kubur-kubur karena nanti akan tenggelam, pindahkan kubur-kubur nenek moyang kalian. Masyarakat masing-masing menggali kubur datuk nenek. Ketika digali, yang bercerita muridnya kepada saya, melihat kubur mursyid mereka, wajahnya macam pertama kali dikuburkan. Jangankan dagingnya dimakan cacing tanah, kain kafannya pun utuh. Allah cuma mau menunjukkan bahwa hadis tentang innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Berapa banyak ketika kota mengalami perluasan, dilebarkan, lalu kemudian pemakaman ini digali untuk dipindahkan, kubur tidak hancur. Kenapa? Karena penghafal Al-Quran, karena ulama. Kata Nabi SAW, inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu nanti semuanya akan dibawa ke kuburku. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika, bagaimana mungkin salawatku dibawa ke kuburmu ya Rasulullah, waqad arimta, padahal badanmu sudah mati dimakan cacing tanah. Dijawab Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Lalu bagaimana dengan ulama? Bagaimana dengan Teku Umar? Mereka kan bukan nabi. Dijawab dalam hadis lain, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan ulama tasawuf itu tak mementingkan dunia, tasawuf itu hanya berzikir ingat mati saja, tidak akan mungkin Indonesia ini merdeka kalau bukan karena mereka yang sudah mati sebelum mati. Karena dalam tasawuf diajarkan mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Jadi diajarkan zikir Allah, 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 supaya siang dan malamnya bernilai ibadah. Karena kalau ibadah cuma sholat subuh 5 menit, sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, 5 kali 5 baru 25 menit. Sedangkan kita hidup 24 jam. Yang mana sebetulnya sholat? Maka seluruh waktu kita ini diisi dengan sholat. Makanya ada yang disebut dengan sholat daim. Sholat daim artinya sholat yang tak putus. Zuhur, asar, dari zuhur ke asar itu sholat juga. Tapi orang yang tak paham, yang tak belajar fikih, lalu dia tarik kesimpulan, aku sudah berzikir Allah, Allah. Sholat itu kan isinya zikir juga. Kalau gitu aku tak perlu lagi sholat, kan aku sudah berzikir. Zikir bukan sholat. Karena sholat ada tegaknya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya. Maka orang bertarekat walaupun dia berzikir, dia tetap sholat. Dan orang sholat berzikir. Aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk berzikir mengingat aku. Wadduha wal laili idza saja,
Kalau siangnya berzikir, malamnya berzikir, janji Allah yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wadduha, demi siang, isi siang dengan ibadah, wallaili idza saja, demi malam, isi malammu dengan berzikir mengingat aku. Kalau kau isi dua waktu ini, maka kau dapat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkanmu. Ayat ini turun karena datang istri Abu Lahab. Kata istri Abu Lahab, tarakaka syaitanuk, setanmu sudah meninggalkanmu wahai Muhammad. Wahyu tak turun, beberapa hari wahyu tak turun. Maka istri Abu Lahab senang sekali. Setan Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Mereka tak percaya kepada Jibril, dianggapnya Nabi Muhammad itu kesetanan. Maka mereka mengatakan Nabi Muhammad itu rajulun mashur, orang kena sihir. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu sahir, tukang sihir, kahin, dukun. Maka ketika wahyu tidak turun, kenapa wahyu tidak turun? Datanglah perempuan namanya Khawlah, mengambil batang sapu. Di bawah tempat tidur di rumah Nabi ada al-jarwu, bangkai anak anjing. Setelah dikeluarkan bangkai anak anjing tadi, turun malaikat Jibril membawa. Inilah ayat yang turun, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu. Nabi bertanya ke Jibril, Jibril, ya, kenapa engkau tidak turun beberapa hari ini? La nadkhulu buyutan fiha kalbun wa surah, kami tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing. Inilah dalil orang Islam tak boleh memelihara anjing, karena malaikat tidak turun. Yang dimaksud malaikat di situ malaikat rahmat. Malaikat maut masuk, malaikat rahmat tidak turun ke rumah yang ada anjing. Itu tetangga saya Pak Ustadz selusin anjingnya. Kenapa duitnya banyak? Itu bukan rahmat, itu istidraj. Istidraj artinya laknat berbaju rahmat. Macam mana kita membedakan antara rahmat dengan laknat? Sama-sama mobil, sama-sama mereknya mobil, harganya sama, tokonya sama. Kalau dengan mobil itu menjadi rajin beribadah, rahmat. Kalau dengan mobil yang sama bertambah dosa, laknat. Sama-sama bantuan desa, 1 miliar satu desa. Kementerian yang mengucurkan dananya sama, duitnya dari APBN sama, tapi beda. Yang satu dibuatkan modal usaha, dibukakan jadi pondok pesantren gratis tahfiz Quran, modal ternak lele, modal ternak puyuh, modal usaha kuliner. Akhirnya masyarakat desa bangkit, rahmat. Yang satu lagi, kadesnya ditangkap karena asik karaoke, laknat. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa jabatan ini rahmat dengan laknat? Dengan jabatan bisa membantu pondok pesantren, dengan tanda tangan kekuasaan bisa mengeluarkan peraturan daerah perda, rahmat. Dengan jabatan justru korupsi, makan haram, laknat. Orang selalu menganggap kalau sehat rahmat, kalau sakit laknat. Bukan begitu cara pandangnya. Kalau kaya rahmat, kalau miskin laknat. Bukan begitu. Berapa banyak orang miskin dapat rahmat, orang kaya justru dapat laknat. Wadduha wallaili idza saja, kalau kau buat dua, Allah balas dua. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak membiarkanmu. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal. Keempat ayat ini
Allah buat dua pasang. Dua pasang, dua pasang, dua pasang. Pasang yang pertama, wadduha wal laili idza saja, siang malam berpasangan. Pasangan yang kedua, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kau tak ditinggalkan, kau tak dibiarkan. Pasangan yang ketiga, walal akhiratu khairul laka minal ula, ada dunia, ada akhirat, mana yang lebih utama? Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih utama bagimu daripada dunia. Sampai jam berapa Ustadz sampaikan tausiah subuh nih? Sampai jam 6 lewat 10. Kenapa Ustadz berhenti jam 6 lewat 10? Supaya kita bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis itu duduk di masjid hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, habis itu sholat sunat 2 rakaat. Tidak selamanya 6.10, bisa nanti berubah jadi 6.15, bisa jadi 6.25. 6.10 itu dari mana pengambilannya? Menengok waktu maghrib sekarang. Jam 6 maghrib sekarang, jam 6 sudah bisa sholat sunat isyraq. Kalau ragu, lewatkan 5 sampai 10 menit. Tidak boleh sholat 3. Pertama, tenggelam matahari. Kedua, tergelincir matahari. Ketiga, terbit matahari. Karena 3 waktu ini dipakai oleh orang musyrik untuk menyembah berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagun. Mereka sembahyangnya 3 kali. Terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Apa maknanya? Kalau ada orang di Durini tak sembahyang, lebih parah dari orang kafir musyrik jahiliyah. Karena semusyrik-musyriknya mereka tetap menyembah patung 3 kali. Terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Kapan tak boleh beribadah zuhur? 10 menit menjelang zuhur. Jadi kalau sekarang zuhur jam 12.10, dari mulai jam 12 tak boleh sholat, kecuali sholat itu ada sebabnya. Masuk masjid boleh. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Kecuali ada sebabnya. Sholat apa? Sholat jenazah. Sebabnya? Sebab ada orang mati. Yang kedua, sholat setelah asar, menjelang tenggelam matahari, habis asar. Habis sholat asar diumumkan sama ketua masjid, habis sholat asar nih kita akan sholat jenazah. Mana boleh sholat habis asar? Kan waktu menyembah berhala. Boleh, karena ada sebab. Sebabnya apa? Ada orang mati. Makanya di Makkah Madinah habis sholat asar, as-salatu alal mayyiti yarhamkumullah, sholat untuk mayat, semoga kamu dapat rahmat Allah. Kenapa dilaksanakan setelah asar? Karena ada sebabnya. Begitu juga habis sholat asar orang masuk ke masjid, ada pengajian ibu-ibu hari Jumat wirid Yasin, habis asar tetap sholat tahiyatul masjid karena ada sebabnya. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Utamakan akhirat. Ya Rasulullah, bagaimana perbandingan dunia dengan akhirat? Pergi engkau ke tepi laut, celupkan 1 jarimu ke dalam, habis itu tarik ke atas. Air yang menempel di kulit itulah dunia. Air yang tinggal di tengah laut itulah akhirat. Kalau tak ada laut, danau. Balik dari sini, pergi ke Dumai, masukkan tangan ke laut, habis itu tarik. Air yang menempel di kulit itulah dunia. Air yang tinggal di laut itulah akhirat. Kalau orang paham ini, dia tak sedih hidup di dunia dan tak sombong. Kalau kebetulan di dunia dia kaya, punya kebun sawit, punya ruko, punya macam-macam, itu hanya air yang menempel di tepi kulit.
Dan kalaupun hidupnya susah, miskin, melarat, dia pun tak kecewa, karena itu pun hanyalah dibandingkan dengan huru-hara akhirat, maka mengetahui hakikat akhirat. Man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang tahu dunia, maka bagi dia ringan dunia ini. Nisfa janaha ba'udah, macam setengah sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih tak kurang macam setengah sayap nyamuk yang tak ada apa-apanya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau dikasih Allah. Kalau kau mau bukit Uhud ini jadi emas, ku kasih untukmu ya Muhammad. Kalau kau mau semua dunia ini untukmu ya Muhammad. Kita akan dapat yang kelima, wala saufa yu'tika. Apapun yang kau mau Allah akan kasih. Syaratnya 4. Kalau bisa yang 4 nih, dapat yang 5 nih. Pertama, wadduha, siangnya untuk Allah. Yang kedua, wal laili idza saja, malamnya untuk Allah. Yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, merasa selalu bersama Allah, tak dibiarkan, tak ditinggalkan Allah. Yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kalau 4 nih bisa, yang 5 nih otomatis, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kenapa kita tak dapat yang 5? Karena 4 nih masih kacau balau morat marit. Saya tak ada koordinasi dengan Tuan Imam ayat apa yang mesti dibahas subuh. Beliau yang memilihkan kajian subuh supaya kita kaji duha. Dan wadduha, ayat yang paling selalu saya bawa dalam sholat untuk mengingatkan saya. Bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu, sehingga ketika dalam Quran itu engkau, walaupun engkaunya itu kepada Nabi Muhammad, seolah-olah kepada kita. Wala saufa yu'tika, Allah akan berikan kepadamu apa yang kau mau kalau engkau dapat yang 4 ini. 5 ayat inilah yang kita kaji subuh yang penuh berkah ini. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Hadisnya hadis hasan, tak ada ikhtilaf antar ulama. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia seperti haji dan umrah. Habis salat kita pulang dengan tenang. Mohon maaf saya tak ada acara apa-apa, saya mau balik ke hotel, mau tidur. Karena kalian kasih saya jadwal lagi tablik akbar. Kalau saya masih begini-begini nanti saya tak bisa tablik akbar karena saya baru tidur 3 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.